Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kelima ini kita akan bahas tentang manajer strategik. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut keyakinan kita. Doa mulai. Bahasan yang pertama, kita membahas tentang masalah landasan dasar untuk manajemen strategik. Seorang manajer strategik harus bisa menganalisa fungsi utama dari bisnis yang ada dan mengerti cara mempengaruhi suatu proses manajemen strategi dan mengetahui bagaimana cara mengintegrasikannya. Nah, ini penting. Seorang manajer itu dianggap tahu semuanya. Dan bagaimana dari permasalahan-permasalahan seorang manajer ini harus dapat menguasai dengan baik. Apalagi dia seorang manajer dalam kondisi perusahaan yang kolab atau dalam masa perkembangan. Berbeda dengan manajer yang sudah mengalami usaha atau organisasi yang sudah berjalan dengan baik. Manfaat hubungan fungsi bisnis dengan proses manajemen strategi tak bisa diabaikan. Umumnya ada 3 fungsi utama bisnis. Yang pertama tentang masalah fungsi produksi. Bagaimana input suatu produksi berjalan lancar, bagaimana mencari biaya terendah untuk mendapatkan input, di mana dia mendapatkannya, bagaimana distribusi inputnya. Setelah mendapatkan inputnya, seorang manajer juga harus paham bagaimana proses efisiensi, efektivitas dalam berproduksi, bagaimana output yang dihasilkan, apakah outputnya itu tadi sesuai dengan keinginan pasar atau ada pesaing yang lebih baik dibandingkan output yang dia miliki. Jadi intinya seorang manajer itu harus tahu bagaimana fungsi produksinya bisa optimal, efektif, efisien, dan terbaik. Yang kedua, fungsi pemasaran. Seorang manajer juga harus tahu bagaimana pangsa pasarnya, siapa saja konsumennya, apa yang harus diberikan kepada konsumen, bagaimana distribusi pemasaran, bagaimana merek diterima dalam pasaran, dan bagaimana harga yang bisa bersaing dengan pesaingnya. Ini penting. Yang ketiga, tak kalah penting adalah fungsi keuangan, di mana seorang manajer ini bertanggung jawab tentang masalah input maupun output keuangannya. Keuangan ini adalah utama bagaimana seorang manajer dapat mempertanggungjawabkan setiap kinerjanya setiap 1 bulan atau 1 tahun sekali kepada pemilik perusahaan atau direkturnya maupun pemilik saham. Ini penting, apalagi seorang dalam perusahaan sudah diatur dalam undang-undang harus memberikan laporan keuangannya. Selain 3 di atas masih ada fungsi yang lain seperti SDM, pengembangan dan riset, serta hubungannya dengan masyarakat. Seluruh fungsi memiliki pengaruh langsung yang sangat besar pengaruhnya terhadap manajemen strategiknya. Jadi seorang manajer juga harus tahu bagaimana karyawannya, bagaimana bawahannya, bagaimana sikap direksinya, pimpinan-pimpinan di level tertingginya. Dia harus tahu, bisa membaca situasi, bagaimanakah gaji yang sudah diberikan, pengembangan dan riset. Nah, pengembangan dan riset ini sangat penting sekali bagi seorang manajer untuk menganalisa suatu perusahaan atau organisasinya agar sebuah organisasi atau perusahaan ini bisa berkembang dengan lebih baik. Ada salah satu penelitian ini dilakukan oleh Adi Eka Fatiandri dan Evi Silvana Muksinati. Mereka melakukan penelitian bagaimana pengaruh
dan peran manajer sumber daya manusia terhadap keharmonisan hubungan industrial di Kota Batam. Dalam penelitiannya ada studi literatur di mana menurut Rifai tahun 2004 halaman 16 sampai 17 peran manajemen sumber daya manusia dalam menjalankan aspek SDM harus dikelola dengan baik sehingga kebijakan dan praktik dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan perusahaan yang meliputi kegiatan antara lain. Seorang manajer SDM atau manajemen SDM itu melakukan analisa jabatan. Jadi seorang manajer tingkat tinggi dia harus dapat menetapkan karakteristik pekerjaan masing-masing sumber daya manusianya. Jadi sumber daya manusianya ini mereka menetapkan atau memposisikan sumber daya manusianya pada posisi-posisi yang berdasarkan keahlian. Yang kedua, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon pekerja. Biasanya kita dikenal dengan namanya HRD, Human Research Development-nya. Yang kedua, merencanakan kebutuhan tenaga kerja ya. Jadi bagaimanakah suatu produksi, ya ini terkait dengan fungsi produksi. Bagaimanakah fungsi produksi ini bisa berjalan optimal dengan adanya penambahan tenaga kerja. Atau jangan-jangan dengan adanya tambahan tenaga kerja malah fungsi produksi semakin menurun. Nah, itu biasanya dipelajari di ilmu ekonomi mikro. Di mana penambahan biaya marginal dari tenaga kerja ini bisa menambah profit atau keuntungan satu perusahaan. Karena semakin banyak tenaga kerja juga tidak efisien. Pengeluaran besar, ternyata output yang dihasilkan tidak maksimal. Yang tiga, menyeleksi calon pekerja. Calon pekerja juga diseleksi dengan ketat dengan berdasarkan kebutuhan. Seorang manajer ini sangat berbahaya sekali jika mereka menerapkan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jangan-jangan yang direkrut itu adalah orang-orang terdekat atau orang-orang yang dikenal yang tidak memiliki kompetensi. Boleh-boleh saja seorang manajer itu atau manajemen satu perusahaan itu merekrut kolega-koleganya atau orang-orang dikenal dalam lingkup dunia kerjanya yang dimana mereka memiliki kompetensi. Karena kebanyakan dengan adanya kenal dengan kedekatan emosional antara seorang manajer dengan orang-orang di lingkup kerjanya, dia bisa masukkan siapa saja asalkan memiliki kompetensi. Yang empat, memberikan pengenalan dan penempatan pada karyawan baru. Jadi biasanya dari perusahaan itu pasti ada pengenalan atau bagian-bagian diperkenalkan dulu. Biasanya mereka diberikan magang atau diberikan pelatihan selama beberapa bulan agar tahu tugas pokok dan fungsinya dia bekerja di sana. Atau bisa melakukan training-training tertentu. Yang kelima, menetapkan upah, gaji, dan cara memberikan kompensasi. Upah dan gaji atau cara memberikan kompensasi ini kita telah diatur. Biasanya upah dan gaji ini berdasarkan upah minimum regional yang ditetapkan di provinsi maupun kabupaten. Tapi biasanya ada perusahaan yang bisa memberikan upah atau gaji kepada karyawannya berdasarkan tingkat kerumitan suatu pekerjaan tersebut. Biasanya ada uang lembur dan macam-macam. Yang keenam, memberikan insentif dan kesejahteraan. Biasanya ini perusahaan ini sudah mengatur ya, tapi kebanyakan di Indonesia ini masih banyak yang masih menggunakan BPJS tenaga kerjaan ya, atau menerapkan K3. Yang ketujuh, melakukan evaluasi kinerja.
Pasti ya harus ada evaluasi mana yang kurang maksimal ya. Kedelapan, mengkomunikasikan, memberikan penyuluhan, menegakkan disiplin kerja. Ya, komunikasi ini sangat penting dalam dunia usaha, di mana pimpinan dengan karyawannya, karyawan antar karyawan, kekompakan ini penting. Biasanya setiap setahun sekali seorang manajer ini ada family gathering atau suatu liburan khusus ya untuk meningkatkan solidaritas antar karyawan dan merefresh karyawannya dengan cara rekreasi atau wisata. 9. Memberikan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan. Ya, biasanya satu perusahaan itu ada seorang yang memiliki potensi, mereka menyekolahkan ke jenjang yang lebih tinggi ya, atau diberikan pelatihan-pelatihan yang lebih intensif ya, agar ada pengembangan dalam satu perusahaan. Yang 10, membangun komitmen kerja, ini penting. Banyak ya, dialami perusahaan-perusahaan atau organisasi di mana banyak orang yang bekerja hanya sebagai batu loncatan saja. Dan ini sangat merugikan bagi perusahaan, karena suatu perusahaan juga membutuhkan waktu yang panjang untuk mencari tenaga kerja. 11. Memberikan keselamatan kerja, ini sudah diatur dalam undang-undang. 12. Memberikan jaminan kesehatan, sudah diatur. 13. Menyelesaikan perselisihan perburuhan. Ini sudah sangat banyak terjadi di Indonesia ya. Kasus perburuhan ini. 14. Menyelesaikan keluhan dan relationship karyawan. Ya, sudah. Biasanya ada bimbingan konseling, ya, biasanya ada penerapan di mana perusahaan ini tidak memperbolehkan karyawannya menikah antar karyawan satu dengan yang lain ya, demi menjaga kinerja, performa kinerja mereka dalam perusahaan. Selanjutnya, menurut Mondi ya, tahun 2010 halaman 5-8, sistem sumber daya manusia yang terintegrasi meliputi beberapa komponen. Yang pertama, staffing, proses untuk memastikan bahwa di dalam organisasi jumlah karyawan sesuai dengan kebutuhan dan keahlian untuk mencapai tujuan organisasi. Ini lebih jelas ya. Yang kedua, pengembangan SDM. Fungsi SDM tidak hanya sebatas pelatihan dan pengembangan, tetapi juga merencanakan karir dan aktivitas pengembangan organisasi dan manajemen kinerja dan penilaian. Jadi seorang karyawan itu juga butuh karir. Dia juga ingin mendapatkan posisi yang lebih tinggi di atasnya. Jadi tidak bertahun-tahun di tempat itu terus. Biasanya ada rolling, ada pembagian tugas. Kecuali ya memang suatu karyawan tersebut itu memang keahliannya di bidang itu. Contoh, di bidang permesinan, produksi kertas atau kayu. Ya, karena ahlinya si A, maka dia juga tidak akan bisa pindah ke bagian administrasi. Karena dia sangat dibutuhkan dalam bidang permesinan. Yang ketiga, kompensasi. Kompensasi diberikan sesuai dengan kontribusi pekerja terhadap tujuan organisasi. Kompensasi dapat berupa satu atau gabungan beberapa seperti meningkatkan gaji, komisi, bonus, pemberian cuti, tambahan, liburan, asuransi kesehatan, atau memberikan lingkungan kerja yang baru. Nah, ini kompensasi. Kompensasi ini bisa positif, bisa negatif. Ya, kompensasi negatif ini biasanya diberikan kepada karyawan yang tidak sesuai dengan target, atau karyawan ini sedang mengalami masalah disiplin kinerja. Ini biasanya terjadi salah satunya pemotongan bonus, tidak ada cuti, ya, pemotongan gaji dan macam-macam. Atau bisa jadi positif ya, karena kinerjanya selalu melebihi target, maka dia berikan kompensasi, bonus dan macam-macam agar seorang karyawan ini semakin semangat. Di keselamatan dan kesehatan kerja, karyawan yang bekerja di lingkungan yang aman dan menikmati kesehatan yang baik, kemungkinan karyawan lebih produktif dan dapat menghasilkan manfaat jangka panjang bagi organisasi.
Ini sangat penting sekali. Yang kelima, hubungan industrial. Hubungan antara perusahaan dengan karyawan, satu perusahaan yang gabung dalam serikat kerja. Nah, ini yang sangat krusial, di mana karyawan ini tergabung dalam serikat kerja, di mana banyak tuntutan-tuntutan dari seorang karyawan terhadap perusahaannya. Tapi juga kita harus tahu di mana karyawan ini juga membutuhkan perusahaan, tempat dia pekerjaan, dan perusahaan juga sebenarnya juga membutuhkan tenaga kerja. Kadang banyak tuntutan, sedangkan pengusaha itu juga berfluktuatif, tidak selamanya pendapatannya stabil. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Ya, saling mengertilah, ada komunikasi antara karyawan dengan pihak industri atau perusahaan. Selanjutnya ada strategi komunikasi. Ya, selain strategi manajemen, ada strategi komunikasi. Ya, menurut Rifai tahun 2004 di halaman 427, komunikasi sebagai hubungan lisan maupun tulisan dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan pemahaman dalam suatu masalah. Dalam prakteknya terdapat 4 arus komunikasi dalam suatu perusahaan. Komunikasi ini sangat penting karena setiap perusahaan, seorang manajer atau karyawan selalu mendapatkan pressing target, di mana setiap target itu harus dicapai. Tekanan emosional, tekanan lingkungan, analisis belum keluarga maupun kesehatan ini sangat berpengaruh sekali terhadap pola emosional seorang manajer dan karyawan, antar karyawan dengan karyawan, atau bisa jadi antara perusahaan dengan perusahaan lain. Nah, ini sangat penting komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi vertikal ke bawah. Komunikasi model ini dimana merupakan wahana bagi manajemen untuk menyampaikan berbagai informasi kepada bawahannya seperti perintah, instruksi, pengarahan, dan teguran. Di mana perintah, instruksi, pengarahan, dan teguran tersebut harus jelas, tidak ambigu atau tidak memiliki dua makna, agar seorang karyawan ini bisa menjalankan perintah dengan baik. Karena sedikit saja pemahaman antara perintah instruksi yang diberikan dari pimpinan kepada karyawan ini bisa fatal. Yang kedua, komunikasi vertikal ke atas. Komunikasi model ini di mana para anggota dalam perusahaan ingin selalu didengar keluhan atau inspirasi mereka oleh para atasannya. Nah, ini penting sekali, di mana ada dualisme kepentingan atau dualisme keinginan yang saling membutuhkan antara perusahaan dengan karyawan. Jadi perusahaan juga perlu mendengarkan keluhan-keluhan atau inspirasi atau aspirasi dari karyawannya kepada pimpinan, agar terjadi hubungan yang harmonis, tidak ada miskomunikasi antara bawahan dan atasan. Yang ketiga, komunikasi horizontal. Komunikasi model ini berlangsung antara orang-orang yang berada pada level yang sama dalam sebuah perusahaan atau setingkat, atau kepala bagian dengan kepala bagian, kepala supervisor atau dengan karyawan. Ini penting sekali. Yang keempat, komunikasi diagonal. Komunikasi model ini berlangsung antara dua satuan kerja yang berada pada jenjang perusahaan yang berbeda, tetapi pada perusahaan yang sejenis. Ini penting sekali. Kesenjangan komunikasi dapat menyebabkan perbedaan sudut pandang antara pekerja dengan perusahaan yang dapat menimbulkan persepsi pekerja merasa diperlukan secara tidak adil. Manajemen yang tidak mengkomunikasikan visi, misi, dan nilai perusahaan kepada pekerja akan menimbulkan kesenjangan yang semakin lebar antara pekerja dan perusahaan. Kompetensi. Kompensasi didefinisikan sebagai kemampuan personal yang terdiri dari kemampuan keahlian
di mana suatu bidang, kemampuan pengetahuan, dan kemampuan berperilaku yang dapat digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur kinerja seseorang. Nah, jadi mereka harus memiliki kompetensi-kompetensi yang terukur. Jadi ada bagian khusus untuk melihat bagaimana kompetensi yang dimiliki seorang karyawan. Jangan sampai karyawan ahli dalam keuangan dipindah ke dalam ahli produksi. Selanjutnya adalah hubungan industrial. Menurut Arsono dan Ambarepto tahun 2006-2021, perselisihan hubungan industrial meliputi perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hal akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Yang kedua, perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai keperbuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang diterapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Ini sering terjadi, ada miskomunikasi atau hanya sebatas di atas kertas saja perjanjian-perjanjian kerja ditulis. Pada kenyataannya kadang banyak yang di luar ekspektasi antara surat perjanjian kerja terhadap realita kinerja yang mereka dapat. Penelitiannya menghasilkan hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa keharmonisan hubungan industrial di dalam perusahaan sangat erat hubungannya dengan peran dari manajer SDM dan perwakilan pekerja atau serikat pekerja dalam menyikapi terhadap perselisihan yang terjadi. Komunikasi yang rutin dan efektif serta fungsi kemitraan selalu dijaga sehingga perselisihan tidak akan terjadi apabila masing-masing pihak menghormati ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Musyawarah untuk mufakat dalam setiap permasalahan atau perselisihan harus menjadi kunci utama. Nah, ini yang kedua, jabatan manajer SDM berperan sangat penting sebagai fasilitator dan mediator yang efektif. Peran sebagai fasilitator dibutuhkan untuk menjalin hubungan dua arah antara manajemen dengan karyawan. Dan fungsi mediator pada saat menyelesaikan permasalahan atau perselisihan hubungan industrial. Yang ketiga, kompetensi umum yang dimiliki manajer SDM adalah memahami fungsi manajemen SDM secara keseluruhan, mulai perencanaan SDM, perekrutan, pengembangan, kompensasi, kesehatan dan keselamatan kerja. Ketiga, hubungan industrial dan pemahaman terhadap undang-undang ketenagakerjaan. Kompetensi itu inti lain yang dimiliki adalah komunikasi, negosiasi, dan integritas. Menghadapi SDM di dalam perusahaan tidak saja harus menggunakan tangan besi, namun pendekatan secara personal, interpersonal skill yang dibutuhkan. Itu. Jadi sangat penting sekali seorang manajer ini adalah sosok sebagai pemimpin yang didambakan agar dapat mengayomi dan mengarahkan suatu perusahaannya dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.